Oke, selamat siang semuanya. Kelas 11 IPA, kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Mohon ya untuk tugasnya banyak yang belum ngumpulin nih, baru Jason aja nih yang ngumpulin. Nah, jadi sebentar lagi sudah mau UTS, nanti banyak nilai kosong kalau kalian nggak mengumpulkan tugas ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar mengenai cara mengidentifikasi larutan penyangga ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga. Nah, ini kalian bisa cek gitu ya, bisa dilihat di sini ada rumus khususnya untuk mencari H+ dan OH-. Tapi untuk mencari pH dan pOH caranya sama seperti di bab yang larutan asam basa. Jadi kalau larutan penyangganya itu terbentuk dari asam lemah, berarti ya yang kita bisa dapat adalah yang ini. Nah, yang pertama ini ya. Nah, ini yang pertama. Nah, kita lihat di situ Ka dari asam lemah tersebut dikali dengan mol asam lemah. Kalau sudah diberitahu mol, langsung kita bisa masukkan angkanya, dibagi mol garam dikali valensi. Nanti kita kasih tahu ya apa itu valensi. Nah, sama dengan OH-. Nah, sorry, ini OH- itu bukan Ka, tapi Kb. Nah, ini tulis ya. Kb dikali dengan mol basa lemah per mol garamnya dikali dengan valensi. Nah, untuk mencari mol tergantung dengan apa yang diketahui di soal. Kalau yang diketahui volume, ya volume dikali dengan M. Diingat ya, kalau volumenya yang lemah dengan yang garam sama-sama mili, kita nggak usah ganti, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang lemahnya itu mili, yang garamnya itu liter, berarti harus salah satu diganti dulu, entah mili ke liter atau liter ke mili. Sebenarnya volume satuannya nggak harus liter, cuma harus sama yang atas dan bawah, karena kan kita mau membandingkan. Gitu ya, nanti molnya sama dengan volume dikali M, sama dengan bisa juga kalau yang ketahui massa dalam bentuk gram, gram dibagi dengan mr. Nah, nanti kalian cek dulu gitu ya, memenuhi nggak, bisa langsung mengerjakan soal ini gitu ya. Nah, kemarin kan ini sudah bagikan di grup ya, daftar asam lemah, basa lemah, asam kuat dan basa kuat gitu. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana kalau bentuk soalnya itu yang diketahui adalah yang asam atau basa lemah dengan garamnya. Ingat ya, kalau garamnya itu yang artinya namanya mirip. Nah, kita lihat nih contoh soal yang pertama. Sebanyak 50 mili larutan NH3. Nah, nanti kalian lihat di daftar tuh NH3 itu termasuk ke basa lemah. Nah, dia dicampur dengan NH4Cl, namanya mirip, berarti ini adalah garamnya. Gitu, ya. Nah, yang diketahui kebetulan di sini adalah mili dan M, ini juga mili dan M. Karena kedua-duanya mili, kita nggak usah ganti. Nah, berarti kita masuk langsung ke rumus. Karena dia Kb, ya kan? Karena dia Kb berarti dia basa. Nah, untuk larutan penyangga rumusnya masuknya ke OH-. Sama dengan Kb, ya kan? Rumusnya itu sama dengan Kb dikali dengan mol basa lemah dibagi dengan mol garam kali valensi. Nah, Kb-nya kita langsung masukkan nih, ternyata Kb-nya 10 pangkat min 5. Nah, mol basa lemahnya karena yang ketahuan adalah volume dan M, ya, berarti langsung kita bisa masukkan 50 mili dikali 0,1. Nanti dibagi dengan si mol garam. Mol garamnya juga dia kebetulan 100 ya, 100 mili dikali 0,5. Nah, karena NaCl 0,5. Valensinya itu artinya kan yang mirip itu NH-nya. Nah, NH-nya di sini kebetulan ada cuma berapa? 1 kan? Berarti dikali 1 valensinya di sini. Nah, baru sekarang ini kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Ya, 0,1 sama 0,5 kan berarti 5 ya. Kita bagi di sini 5. 50 bagi 102. Berarti ini 10 pangkat min 5 dibagi 2 kali 5, 10. Pangkat 1 kan kalau 10 itu. Naik ke atas jadinya 10 pangkat min 6.
Ya kan? Karena 10 pangkat min 5 dikurang 1. Berarti kita harus hitung POH-nya dulu. POH itu kan rumusnya min log OH min. Berarti min log 10 pangkat min 6. Min 6-nya ke depan ya, jadinya 6. Karena nggak ada berapa kali berapanya, ya sudah, berarti ini POH-nya. Nah, tapi karena yang ditanya pH, masih diingat ya, rumusnya adalah 14 dikurang dengan POH. Berarti 14 dikurang 6 sama dengan 8. Gitu. Ya, ini contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, ini ada tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan CH3COOH 0,1 m. Nah, ini CH3COOH diingat kalau kalian lihat di daftar dia masuknya asam lemah. Nah, dengan larutan CH3COO 2 kali SO4 0,1 m. Berarti ini mirip kan namanya? Berarti ini garamnya. Nah, gitu. Baru diketahui Ka-nya 1,8 kali 10 min 5. Berarti karena dia Ka ya, karena dia asam, berarti rumusnya H+. Nah, rumusnya kan Ka kali mol asam lemah per mol garam dikali valensi. Nah, Ka-nya kita tulis 1,8 kali 10 pangkat min 5. Mol asamnya karena dua-duanya mili dan m ya. Kita nggak usah ganti, milinya 50 kita kali 0,1. Untuk garamnya kebetulan sama, 50 dan 0,1 juga. Berarti 50 kali 0,1. Cuma ada valensinya. Nah, di sini yang sama kan yang mirip pada CH3COO-nya ini kan 2 nih. Ada angka 2-nya, berarti bukan dikali 1, tapi dikali 2. Jadi diingat ya valensinya. Nah, ini kan kita bisa coret sama-sama ya. Nah, 1,8 bagi 2, 0,9. Kalau kita rapikan, 0,9 kali 10 pangkat min 5 itu jadinya 9 kali 10 pangkat min 6. Berarti kita bisa langsung menghitung pH dengan min log dari 9 kali 10 pangkat min 6. Seperti biasa, min 6-nya ke depan. Karena masih ada min log 9, kita tulis di sini. Kalau dia pH, sudah pH ya sudah, berarti sudah selesai. Ini jawabannya. Gitu ya. Nah, kalau ada yang bertanya, boleh langsung nanya ke Miss atau di grup, tidak masalah. Yang penting kerjakanlah tugasnya, biar kalian bisa mengerjakan UTS-nya dan kalian nggak banyak harus ngumpulin semua tugasnya sebelum pembagian rapot MIT. Gitu, oke? Sampai di sini dulu. Selamat siang semua.